Oke. Jadi, eee, ini walaupun saya ngebawainnya kayak diskusi, itu sebenarnya sudah, masuk ke dalam perbincangan yang kita butuhkan gitu. Kalau kemarin buku Stats and Markets, itu saya perkenalkan secara sekilas siapa Strange gitu ya, Susan Strange penulisnya, kemudian, apa intensi itu, keinginan dan tujuan utamanya ketika membuat buku Sets and Markets yang saya baru notice ketika saya lihat bukunya langsung ya, itu makanya saya seneng, apa namanya, eee eee, insyaallah 2 pekan ini ngajar, eee, apa namanya, menyampaikan materinya di Jakarta ya, jadi buku-buku saya lengkap, buku-buku Susan Strange yang saya kumpulkan ada di hadapan saya semua gitu, nggak perlu lihat, apa, kalau lihat HP itu cepet pusingnya gitu. Jadi, itu yang saya suka. Jadi di buku ini buku tahun 88, terbitan pertama, tapi tidak terbitan pertama itu karena tahun 88 ya, nah kelihatan ya. Buku ini lihat, subjudulnya, An Introduction to IPE. Jadi buku ini memang salah satu intensinya Susan Strange itu adalah menempatkan IPE di tengah, apa namanya, di tengah social sciences yang lain gitu, termasuk politik dan ekonomi. Dengan jelas dia menyatakan tentang kenapa beragam persoalan yang diangkatnya di sini, yang menjadi contohnya di sini, itu itu di semacam diabaikan gitu oleh, arus utama baik, politik maupun ekonomi gitu. IR itu, eee, starting point yang bagus, tapi terutama historinya. Jadi terutama tentang sejarahnya. Namun salah satu kelemahan IR adalah dia ngawang-ngawang. Itu yang di-notice oleh Susan Strange. Nanti kalau kalian baca yang bagian bab tentang knowledge structure, kalian akan menemukan, pernyataan ini, yang ia, mengkritik teori HI sekaligus teori ekonomi. Jadi realis, liberalis, strukturalis, kemudian, merkantilis, liberalis, kalau yang di IR itu harusnya kalau menurut Strange ya, sebutan Strange namanya itu realis, pluralis, dan strukturalis. Sedangkan di di ekonomi itu adalah school of thought-nya itu adalah, merkantilis dan neomerkantilis, liberalis dan marxis, kayak gitu. Marxis ini dalamnya ada dependensi teori dan lain sebagainya. Nah, eee teori HI itu dinamakan Strange sebagai lebih bercorak politik dan ideologi dibandingkan scientific theory, gitu. Makanya kemudian dia memperkenalkan di buku ini, itu kenapa kenapa perlu melihat power dalam arti power itu bukan jargon politik ya, yang dia perlihatkan di sini tuh power itu bukan jargon politik seperti kemudian yang mungkin biasa kalian pelajari selama di HI gitu. Power itu seolah-olah ya sebut power tapi nanti saya tanya lagi, kalian bisa menjelaskan power itu apa enggak gitu. Jadi national interest itu apa gitu. Itu tuh, konsep-konsep yang ada di HI itu, eee, untuk mengutip atau memakai istilahnya Strange ya, itu lebih banyak bercoraknya jargon politik plus ideologi dibandingkan kemudian, scientific theory in a sense bahwa teori itu seharusnya, salah satu kegunaannya ya, bisa bisa making sense of things, events, datas gitu ya, yang terjadi eee, di dunia gitu, khususnya di dunia sosial. Karena kita kan bagian dari social sciences ya, walaupun sekarang dicabangin jadi social and political sciences gitu. Tapi semuanya intinya adalah dunia sosial versus dunia alam gitu. Maksudnya natural science versus social sciences gitu. Nah, teori HI nggak bicara tentang making sense of, what happens in real ya, di dunia nyata gitu ya. Tapi kalau IPE itu berusaha masuk ke sana gitu, berusaha masuk ke sana. Kita akan lihat, kalau kalian nanti, melihat bagaimana Strange kemudian merancang bukunya, ini saya recap dari 2 pertemuan yang lalu ya. Jadi di yang pertama sebenarnya secara secara sederhana namun, eee, straight to the point ya. Strange itu membagi buku Stats and Markets ini ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah dia
dia menjelaskan tentang konsep utama yang digunakannya, yaitu konsep structural power. Dan alasan kenapa structural power itu kemudian penting sebagai apa landasan yang mendasar untuk bisa mempelajari tentang IPE. IPE in a sense internasionalnya ditekankan gitu. Jadi bukan sekedar PE seperti yang dipelajari mungkin di jurusan yang lain kayak gitu, yang biasanya bahasnya PE kayak gitu ya, political economy ansih gitu. Kalau Strange itu menekankan kenapa ini perlu kenapa perlu international political economy. Dia tidak meninggalkan I-nya ya, internasionalnya. Itu jadi bagi dia kemudian power itu yang pertama, yang kedua networks of bargain, networks of bargaining, jaringan dari jaringan tawar menawar yang melandasi bagaimana kemudian structural power, kan dia memfokuskan pada pentingnya structural power ya. Nah, nanti di cerita yang awal kan kemarin sudah saya jelaskan ya, structural power-nya itu dianggapnya merupakan derivasi atau turunan dari empat value utama, 4 nilai utama yang didesire oleh manusia, khususnya ketika ia bertempat di dalam social institution seperti negara misalnya, dalam lembaga sosial seperti negara gitu. Jadi di bagian satu itu dia membahas tentang itu gitu. Dia membahas tentang kenapa apa sih teori gitu. Itu menjadi, kalau menurut saya itu salah satu hal yang penting gitu. Salah satu hal yang penting dan distintif yang ditawarkan Strange gitu. Karena dia memang mengajak kita untuk berpikir apa yang dimaksud dengan teori dan apa yang tidak apa yang tidak dimaksud dengan teori gitu, atau apa yang teori itu tidak seharusnya tidak seharusnya punya karakter tersebut gitu. Itu ada di bagian satu gitu. Nah, kemudian di bagian dua dia mengelaborasi konsep utamanya tadi. Konsep utama yang dipakainya itu tentang structural power gitu. Structural power ini secara sederhana itu adalah kumulatif dari segala hal. Kumulatif itu kumpulan dari segala hal yang kemudian dilakukan oleh atau diproduksi oleh para aktor yang terlibat di dalam kontestasi internasional gitu. Makanya apa yang diproduksi di dalam kontestasi internasional itu adalah some security katanya ya, secuplik dari keamanan, secuplik dari kesejahteraan, wealth, bukan kesejahteraan juga, kekayaan gitu ya, secuplik dari kemudian wisdom in a sense of knowledge structure kayak gitu. Kalau yang tadi wealth itu diproduksi oleh financial structure, dan secuplik dari goods and services yang diproduksi oleh production structure gitu. Jadi ini kontestasi yang terjadi di dunia internasional antar beragam aktornya itu memproduksi hal-hal ini gitu. Namun tidak semua hasil produksi itu sama derajatnya di hadapan sistem internasional gitu. Di hadapan global atau international system. Ada yang lebih valuable karena beragam hal, ada yang sebenarnya dia tidak mempengaruhi dengan mempengaruhi sistem internasional dengan atau punya high impact gitu, punya impact besar dalam sistem internasional. Apa yang menentukannya? Pertama, itu adalah scope dari scope dari hal-hal yang diproduksi tadi, yaitu keamanannya itu skupnya seberapa banyak negara yang menikmatinya, seberapa ajak negara ini untuk semua ya, walaupun saya nyebutnya hanya keamanan gitu. Jadi ya keamanan, ya justice, ya wisdom, ya wealth gitu ya, goods and services itu seberapa besar coverage-nya. Jadi scope of scope of action plus coverage-nya. Seberapa banyak permintaan, in a sense, permintaan itu maksudnya kebutuhan dari negara-negara lain itu terpenuhi tidak oleh salah satu atau kartel atau aliansi gitu ya, atau beberapa dari negara-negara yang terlibat di dalam sistem. Kemudian yang kedua itu adalah seberapa ajak mereka mampu providing that sense of
keterpenuhan dari kebutuhan tersebut gitu. Seberapa ajak dalam arti kalau nggak stabil, nggak ajak gitu ya, tiba-tiba bulan ini bisa atau tahun ini bisa, tahun depan udah nggak bisa, berarti kan dia nggak punya high impact gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, itu seberapa besar kemudian keinginan dan kemampuan dari providernya tadi, provider value tadi, itu untuk kemudian mau mempengaruhi sistem internasional. Jadi mau membuat membuat kerangka prosedur dan mekanisme di mana kemudian semua negara itu terlibat dalam ini saya menggunakan istilah ini sebagai market gitu. Kenapa saya bilang market? Itu karena market itu saya definisikan secara luas ya. Itu sebagai arena di mana terjadinya exchange of goods and services, termasuk dalamnya values dan segala transaksi yang ada gitu. Jadi seberapa besar keinginan dan kapabilitas dan kemampuan dari negara-negara yang dianggap dominan atau negara-negara yang negara-negara besar itu untuk kemudian bisa menjadi atau bisa menanggung beban internasional ini di pundaknya, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi apakah mereka mau gitu ya untuk menjadi stabilisator gitu. Nah, menariknya karena Strange itu mengulas, jadi nanti di bukunya yang pertama itu judulnya ini bukunya kayak apa istilahnya sekarang itu antologi ya, yang kumpulan tulisan-tulisan. Judulnya Path to International Political Economy. Ini ditulisnya tahun 84. Strange menulis tentang IR. Jadi dia mengantarkan para penstudi IR untuk mulai studi tentang IPE. Jadi belum dirumuskannya buku States and Market. Jadi ini pendahuluan ya. Sebelum ke sana dia menjelaskan tentang pentingnya histori itu di sini di artikel di satu bab yang ditulisnya di sini gitu, bahwa untuk paham konteks dan kontestasi internasional kita perlu paham tentang sejarah gitu. Sejarah khususnya sejarah politik ekonomi negara bangsa. Strange memang tidak bisa lari dari, maksudnya tidak bisa lari itu dia memang in some extent dia memutuskan untuk menjadi ignorance ya, dengan ignorance ini mengabaikan gitu bahwa sejarah itu bukan sejarah negara bangsa ataupun sejarah dunia itu bukan hanya tentang apa yang terjadi di Eropa, tapi juga apa yang terjadi di negara-negara non Eropa. Tapi nonetheless gitu kita bisa mengambil beberapa general statement atau pernyataan-pernyataan penting atau proposisi penting yang kemudian digariskan oleh Strange di sini gitu. Jadi dia menjelaskan misalnya tentang bagaimana Westphalia itu itu mempengaruhi kemudian bagaimana production structure itu taking into shape gitu ya. Kemudian bagaimana knowledge structure itu kemudian taking into shape sambil dia berinteraksi atau berelasi dengan production structure. Bagaimana security structure itu kemudian juga shaping the way in which bagaimana kemudian international political economic system itu kemudian ada seperti saat ini gitu. Jadi apa yang kita kenal sebagai IPE saat ini atau apa yang kita kenal sebagai economic system global atau world economic system yang ada saat ini itu sebenarnya merupakan hasil dari apa yang terjadi di misalnya abad ke-16 lah khususnya. Abad ke-16 khususnya, yaitu ketika scientific revolution terjadi. Nah, scientific revolution terjadi itu kan merupakan scientific revolution, tahu ya, revolusi ilmiah yang kemudian nanti menggagas atau menginstigate terjadinya revolusi industri. Jadi revolusi ilmiah itu menandakan enlightenment, menandakan bercerainya pemerintah dan masyarakat, sistem sosial masyarakat Eropa dari church, dari gereja, dari dominasi gereja. Itu enlightenment. Enlightenment disusul dengan revolusi saintifik, disusul kemudian dengan revolusi industri gitu. Nah,
World Economic System itu di apa namanya di shaping dari mulai saat ini gitu. Jadi nggak tiba-tiba kemudian kapitalisme itu menjadi dominan ideologi dan dominan value yang ada saat ini gitu. Tapi kapitalisme itu tidak berdiri sendiri gitu. Kalau dulu kapitalisme itu hanyalah alat. Jadi ini bahasan Strange kayaknya masih di buku Stats and Markets deh. Ketika dia bahas lihat di financial structure kan di part 2 itu dia menjelaskan tadi saya bilang ya dia mengelaborasi tentang empat fundamental structure yang kemudian um, merupakan dasar di mana kemudian pembahasan tentang ekonomi politik internasional itu akan bisa dikembangkan gitu. di di bagian misalnya production, financial dan apa namanya dan knowledge structure, dia menjelaskan tentang elaborasi event yang saya sampaikan saat ini ya, yaitu yang tadi enlightenment sampai revolusi industri. Dan kenapa kemudian revolusi industri itu menjadi akhirnya melahirkan kapitalisme itu pertamanya adalah karena kapitalisme dianggap sebagai tools alat untuk kemudian serving security order and public order and security purpose gitu. Karena dulu yang dianggap paramount, yang dianggap paling penting itu adalah security structure tentunya. Atau keamanan adalah value utama. Ya kalau kalian lebih suka memakai national interest gitu ya, yang di desire, yang ingin dijaga dan kalau bisa ingin diperkuat gitu oleh negara bangsa gitu, oleh negara bangsa. Nah, namun kemudian ketika dalam perkembangannya itu ternyata kapitalisme in a sense of industrialisasi, pertamanya kan industrialisasi dulu ya yang shaping yang shaping kapitalisme sebelum kemudian perbankan taking throne gitu ya. Yang pertama itu industri dulu gitu. Jadi ketika industrialisasi terjadi, itu revolusi industri, industrialisasi terjadi, maka kemudian yang uh, yang menjadi apa? Menjadi sesuatu bidang yang kemudian diasuh dan kemudian ingin diperkuat itu menjadi ekonomi. Mulailah ngebalance gitu antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Mulai ya, dia belum naik gitu. Yang ekonominya belum naik dan merajai atau mendominasi politik gitu. Di titik ini masih masih baru mulai growing up nih semua concern gitu ya dengan ekonomi tapi nggak concern amat dalam arti kemudian ya masih tetap jadikan tools dia gitu. Tapi dia mulai punya punya followernya sendiri, punya punya playersnya sendiri gitu. Khususnya ketika kemudian kapitalisme dalam sense capital itu kemudian masuk yaitu dengan kehadiran sistem perbankan gitu. Ketika sistem perbankan ada, maka kredit tersedia. Kredit itu artinya menciptakan uang dari uang. Jadi kalau kapitalisme klasik itu kan eh, yang kita butuhkan untuk punya kekayaan itu adalah pengumpulan uang ya, mengumpulkan uang, mengumpulkan kekayaan. Semakin banyak kekayaan yang terkumpul, semakin banyak uang yang terkumpul, semakin ajak ke industri kita bisa kita lakukan, semakin besar skup dari penetrasi ke pasar dunia yang bisa dilakukan. Semakin besar bargaining position kita di pasar dunia untuk menentukan pricing system, menentukan apa international institutional arrangement atau tata aturan kayak gitu. Itu semakin besar. Namun ketika kemudian perbankan ada, yang penting itu bukan accumulation of wealth lagi gitu. Notion itu sudah tidak lagi penting. Yang penting adalah seberapa kredit yang bisa available untuk kita saat ini. Bukan kita nggak perlu nunggu, kita nggak perlu ngejual aset gitu, bukan aset, produk kita dulu nunggu produk habis terjual, kemudian itu nanti hasilnya untuk diputarkan lagi untuk di industri, nggak perlu gitu lagi gitu, pinjem aja gitu, tinggal minjem aja. Nah itu sistem perbankan kan sistem perbankan itu memang dikreasikan untuk apa namanya salah satunya adalah untuk providing that particular things gitu atau service yaitu credit system kayak gitu. Nah, ini yang dibahas di uh, uh, apa namanya di part 2 gitu di dalam buku Strange ini. Gitu. Nah,
setelah kemudian apa namanya proses industrialisasi terjadi, kapitalisme kan semakin semakin apa ya, semakin trendy gitu, semakin semakin menjadi modern. Maka ia kemudian mempengaruhi bagaimana perkembangan selanjutnya dari yang tadi kalian sebut sebagai non-state actors gitu. Ia kemudian apa perkembangan industrialisasi itu memungkinkan kemudian bahwa negara itu bukan irrelevan ya, tapi negara itu berkurang nggak bisa dibilang bukan berkurang sih, tapi uh, terbatas kemudian kemampuannya untuk kemampuannya untuk membatasi dan meregulasi segala hal yang terjadi di dalam dunia ekonomi, seperti misalnya kreativitas dan inovasi, apa produk yang harus di apa produk yang harus diproduksi, kemudian apa yang dimaksud sebagai factors of production kayak gitu, bagaimana pricing system dari factors of production di dalam pasar dari faktor-faktor produksi tadi. Ini belum pasar komersial ya, pasar hasil produksi gitu. Itu pemerintah nggak lagi bisa nggak apa pemerintah itu jadi pasar itu sudah berkembang terlalu cepat dibandingkan dengan kemampuan pemerintah untuk catching up dengan pasar tadi. Nah, ini perkembangan yang terjadi ketika masa-masa kapitalisme mulai taking into shape gitu. Ini terjadi sebelum Perang Dunia I tentunya, yaitu ketika negara bangsa selain Eropa itu belum merdeka. Ada beberapa yang sudah merdeka duluan ya sebelum Perang Dunia II, tapi kebanyakan merdekanya setelah Perang Dunia II kan gitu. Nah, ketika kemudian ketika kemudian negara bangsa itu apa namanya mulai banyak yang merdeka, kebutuhan dengan produk-produk hasil financial institution, produk-produk lembaga finansial itu semakin tinggi karena ini pembangunan dan masyarakat di negara-negara yang sekarang disebut berkembang, kan negara-negara berkembang itu adalah sebutan bagi negara-negara yang baru merdeka pasca Perang Dunia Kedua gitu. Ini kebutuhannya semakin banyak gitu. Mereka butuh semua dana yang mereka butuhkan gitu ya untuk membangun kembali pasca mereka selama ini misalnya menjadi negara koloni pasca mereka dijajah kayak gitu ya, pasca mereka kemudian menjadi tempat perangnya negara-negara besar kayak gitu. Mereka butuh uang nih, mereka butuh funding kayak gitu ya untuk bisa uh, menjalankan beragam proyek nasional dan proyek pembangunan yang kemudian dirancang untuk masyarakat maupun sistem politik ekonomi dan sosial yang ada di dalam negaranya kayak gitu. Di tahap inilah itu kemudian players yang ada di dalam uh, World Economic System itu semakin nggak karu-karuan gitu, semakin besar jumlahnya. Apa akibat utamanya? Yaitu bahwa financial market itu growing in a sense yang sangat jauh masifnya dibandingkan pasar hasil produksi atau pasar komersial. Jadi uang itu lebih banyak lebih banyak lebih fluid dan lebih masif flow-nya, inflow dan outflow-nya dari satu negara bangsa ke negara bangsa yang lain itu dibandingkan produk gitu. Yang akhirnya sekarang salah satu hasil dari perkembangan tersebut adalah kita prone to crisis, prone to financial crisis karena negara bangsa itu sangat attached dengan financial market. Mungkin kalau misalnya apa namanya misalnya market pasar bagi barang-barang hasil produksi komersial gitu ya itu untuk misalnya untuk negara kecil yang tidak apa namanya yang tidak terlalu attach gitu struktur industrinya dengan global market itu nggak terlalu ngaruh, tapi mereka nggak bisa lari dari financial market, international financial market, mereka nggak bisa lari dari sana karena transaksi dijalankan, jadi karena salah satunya adalah financial structure itu kan terkait dengan dua hal. Satu kredit, yang kedua moneter. Yang moneter itu terkait dengan harga atau nilai tukar dari mata uang mereka terhadap mata uang utama dunia, dolar kayak gitu. Jadi sekecil-kecil dianggap begitu ya, gara-gara perkembangan financial structure yang demikian rupa, sekecil-kecilnya apa namanya sekecil-kecilnya problem yang ada dalam financial structure,
sedikitnya gitu ya, apa yang terjadi di financial structure, itu akan berdampak kepada sekecil-kecilnya negara, kecuali negara tersebut itu punya financial freedom. Unless the country punya financial freedom dalam arti monetary systemnya itu tidak terkait dengan international monetary market, misalnya. Jadi dia nggak punya transaksi utama itu dalam mata uang dunia, misalnya. Kalau bisa berdikari seperti itu, maka apa yang terjadi di financial market itu nggak akan ngaruh ke dalam diri. Gitu. Jadi, in a sense, kemudian kita akan bisa melihat bahwa apa yang Strange sebutkan, yaitu salah satu values ya, yaitu freedom dan tentunya justice, itu bukan sesuatu atau itu di luar apa yang bisa kemudian dipahami dan dibahas oleh IPE. Di luar itu maksudnya masif gitu, IPE masih terlalu narrow untuk bisa memahami dan menjelaskan serta mencarikan solusi dari problem injustice dan limitation of freedom gitu ya. Meskipun Strange mengakui itu kedua value ini itu kemudian salah satu yang desirable gitu bagi general population, bagi masyarakat di banyak negara gitu, sesuatu yang merupakan apa benang merah gitu ya bagi semua masyarakat dunia, regardless of mereka ada di mana, kayak gitu. Jadi itu di part 2 gitu. Nanti di part 3 kita akan diajak untuk, nah ini udah mulai masuk ke bagian yang butuh sedikit analitis dan saintifik. Jadi kita akan disajikan tentang bagaimana elaborasi lebih lanjut dari hasil relasi, hasil koneksi dan kemudian interkoneksi ya. Jadi interkoneksi itu maksudnya adalah dia bukan hanya connected tapi interlocking satu sama lain dari 4 struktural power yang kemudian dijelaskan di part 2-nya sebelumnya. Nah, interkoneksi ini itu akan dilihat dari beberapa bidang atau sektor. Sektor yang pertama, dan ini yang membedakan IPE dengan IR tentunya, itu adalah bagaimana empirisnya. Jadi sedikit banyak Strange itu empirisis. Dia akan mengangkat apa yang benar-benar terjadi gitu ya, the real event, the real problem yang terjadi di scope internasional. Yang pertama dia angkat itu adalah tentang masalah tentang masalah transportasi. Jadi masalah transportasi, tentang up and down-nya masalah transportasi, khususnya transportasi perairan, transportasi air, dan transportasi udara. Gitu. Dan dia akan di beberapa paragraf dia akan menjelaskan tentang bagaimana structural power itu mempengaruhi bentuk dan perkembangan dari sektor ekonomi bernama transportasi. Nah, nanti di yang kedua itu kenapa dia taruh sektor transportasi yang paling utama itu adalah karena the movement of goods and people itu depends on keberadaan dan perkembangan dari transportasi kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian energi, karena energi dengan transportasi itu sudah intertwined dan energi dan transportasi itu terkait erat dengan production structure dan semua structure yang ada ya, security juga make, kemudian knowledge apalagi kayak gitu. Knowledge itu dipakai untuk perkembangan kedua ini, financial juga kayak gitu. Nah, baru kemudian nanti dia bahas tentang, saya lupa mana yang duluan ya, kayaknya welfare system duluan kayak gitu. Jadi welfare system ini apa bukan hanya tentang aid ya, bukan hanya tentang bantuan ekonomi gitu. Di akhir energi, oh udah kayaknya ya terakhir memang welfare gitu. Jadi ini beberapa Strange sekaligus meskipun ini buku ini adalah berbicara tentang introduction, dia menjelaskan tentang bagaimana cara kita seharusnya berpikir sebagai penstudi IPE. Apa pertanyaan yang perlu diajukan gitu.
Yang pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan karena kita tidak sedang membahas dari sudut pandang teori yang coraknya lebih ke jargon politik dan ideologi gitu, tidak seperti HI gitu. Yang berusaha dipahami. Jadi IPE itu berusaha making sense of international events yang terjadi. Tentunya ada kekurangan, misalnya mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Kalau ini juga akhirnya Strange akan jatuh ke distingsi antara yang internasional dengan yang nasional. Gitu. Ini distingsi yang kemudian kayaknya sampai terakhir itu masih dipertahankan oleh Strange gitu. Tapi ini masalah apa yang dilihatnya di zamannya aja sih gitu. Kalau dia hidup di zaman sekarang, itu kemudian dia mungkin akan merevisi lagi ya pandangannya. Seperti dia merevisi dia di buku, kalau saya nggak salah, Retreat of the State. Di buku Retreat of the State, dia mengatakan bahwa, wah harusnya buku saya yang States and Market itu bukan States and Markets ya, lebih cocok Markets and Authority, kata dia. Dia menyatakan itu sendiri di bagian introduction di buku ini. Gitu. Jadi, uh, ini cerita yang ingin saya sampaikan, sekalian recap ya, dari apa yang sudah dibicarakan kemarin. Ada satu hal yang saya ingin perjelas lagi. Jadi ini recap, kemudian saya berikan konklusinya secara singkat aja. Jadi apa yang ditawarkan Strange di dalam buku States and Markets ini itu adalah bagaimana kita melihat persoalan dari sudut pandang internasional. Yang kedua, dari sudut pandang struktural power. Struktural power ini bukan mengignore struktural power yang dimaksud Strange ini bukan kemudian serta-merta kita menganggap player-player kecil itu sebagai irrelevan gitu. Tapi kita akan membuat kita melihat secara hierarkis lah, anggaplah, atau secara struktural, karena struktural power namanya. Secara struktural, mana yang paling dekat ke pusat atau ke inti dari power, mana yang jauh dari inti power itu gitu. Kalau power tadi didefinisikan sebagai kemampuan yang tadi saya jelaskan, kemampuan seorang player untuk kemudian providing a sense of security, a part of wealth gitu ya, a part of wisdom, a part of justice gitu kepada international citizens, maka kemudian kalau itu dianggap sebagai core dari power, maka yang paling dekat ke power itu adalah yang mungkin bisa disebut sebagai dominant actor gitu. Nah, dominant actor ini di masa Strange itu adalah US gitu. Tapi tidak in a sense dia melebih-lebihkan misalnya US ini gini gitu, kayak untouchable dan lain sebagainya. Justru dia memperlihatkan apa yang dilakukan oleh US gitu. Sehingga kita akan tahu bagaimana kemudian bagaimana kemudian kesempatan itu terbuka untuk US melakukan hal tersebut. Meskipun tadinya dia nggak mau. Strange ini kan basisnya di British ya, di London kayak gitu. Nah, dia kemudian menjelaskan bagaimana kan The Throne itu sebelumnya milik British ya, sebelum kemudian Inggris itu menurun kemampuannya dan kemudian dengan terpaksa US itu taking over gitu. US nggak mau gitu, US nggak mau, makanya kemudian apa yang terjadi di masa Bretton Woods kayak gitu ya, bagaimana kemudian krisis utama finansial dunia yang terjadi, yang The Great Depression tahun 30 itu gara-gara US itu nggak mau mengambil peran-peran yang tadinya diambil oleh sebagai stabilisator ya, yang diambil oleh British kayak gitu. Jadi karena dia masih nggak mau kayak gitu. Jadi yang terjadi ya kayak gitu, dia batuk dikit dunia ini karena ya bagaimanapun dia punya ini ya, dia pasar besar kayak gitu ya. Kemudian uh, uh, apa? Dia menjadi rumah bagi uh, transnational companies yang terjadi dan lain sebagainya. Tadi satu dia belajar untuk melihat dari sudut pandang internasional, yang kedua dari sudut pandang struktural power gitu. Struktural power ini khususnya adalah tadi ya secara hierarkis dengan US yang paling terdekat di sana. Dia tidak menyatakan bahwa ini tidak akan berubah gitu, tapi kalau yang saya bayangkan ya, kalau sekarang Strange gitu masih hidup dan menulis buku, ya kemudian mungkin akan membuat buku lain gitu ya, yang memperlihatkan bahwa oh ternyata
di structural power yang disusunnya tadi, bisa jadi US itu bukan the only dominant power di all structure gitu. Ternyata itu bisa jadi kayak kayak apa di-provide oleh beragam orang kan. Kalau tadinya dulu sebelum sebelum US kemudian jadi kayak gini, dia provider untuk tadi ya security, wealth dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang itu semuanya berkurang gitu. Security berkurang gitu ya. Dia nggak bisa dia sudah nggak bisa mainin kartu polisi dunia lagi sepertinya ya. Kalau lihat tren sekarang itu. Wealth juga bukan dia lagi sentralnya gitu. Kemudian apa? Knowledge. Knowledge itu kontestasinya udah lebih banyak lagi sekarang gitu. Ya, oke lah dia masih punya world class university gitu ya yang diinginkan oleh UIN gitu. Tapi dia bukan satu-satunya lagi gitu. Dia bukan satu-satunya lagi sentral dari knowledge atau dia bisa mengignore apa namanya? eh, knowledge dan struktur edukasi, sistem pendidikan yang ada di negara lain ini dia udah nggak monopoli itu lagi gitu. Dan kemudian untuk finansial ya sedikit banyak meskipun semua masih pakai dolar, tapi bukan berarti itu juga nggak ada kontestasinya ya. Yen minimal kan gitu ya. Minimal Chinese yen itu kemudian menjadi salah satu alternatif Bitcoin walaupun apa ya saya baru tadinya itu saya ignore benar-benar tapi karena saya sedang nonton serial judulnya Person of Interest itu menarik kalau kalian mau mau tonton serial itu Person of Interest itu saya jadi oh Bitcoin ini mata uang yang 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 apa cukup cukup jadi itu sejak tahun 2012 kan itu Person of Interest ini itu sudah masuk istilahnya dalam apa kayak diperhitungkan gitu ya di dunia tapi mungkin memang karena nggak masuk perhitungan orang-orang biasa kayak saya gitu ya jadi apa itu termasuk mata uang dunia yang tidak tradisional gitu ya yang tidak konservatif kayak gitu yang beda dengan mata uang yang kita kenal saat ini kayak gitu. Jadi ini yang diberikan oleh Strange kayak gitu ya kepada kita dan kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana melihat bagaimana kemudian memosisikan dan melihat apa apa sih yang sebenarnya puzzling questions gitu apa sih yang sebenarnya puzzling events yang perlu di making sense yang apa sih sebenarnya puzzle yang kemudian perlu dijelaskan dan kemudian diselesaikan gitu ya oleh IPE tentunya karena dia uh, sudut pandangnya adalah internasional bukan kemiskinan gitu ya yang menjadi masalah utama yang dilihatnya, tapi kestabilan sistem kayak gitu. Kestabilan sistem. Jadi bagaimana kemudian sistem yang stabil dengan structural power yang punya willingness sekaligus capability untuk bisa apa namanya bisa menjaga kestabilan sistem itu lebih berharga dibandingkan kemudian sistem yang tidak stabil dan hurting the others gitu ya hurting bukan hanya nation states tapi juga kemudian hurting people within the states gitu. Nah, yang ketiga yang kemudian di-highlight oleh Strange itu adalah pentingnya untuk melihat kepada transnasional interaction dan players dibandingkan hanya interstate atau intergovernmental players, actors. Jadi nanti di buku-buku selanjutnya setelah States and Markets itu dia membuat buku Rival States, Rival Firms misalnya. Kemudian terakhir dia membuat buku apa namanya The Retreat of the State gitu. Ini menjelaskan bagaimana dia melihat dia dia kadang-kadang dia dicirikan sebagai realis atau statis lah minimal ya. Jadi statis itu adalah orang-orang yang menjadikan state sebagai focal point-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai julukan-julukan terhadap Strange seperti itu, kita akan melihat bagaimana kemudian States mencoba membuat sebuah apa dalam buku-bukunya itu States itu ingin memperlihatkan bagaimana perubahan posisi negara itu di dalam kontestasi ekonomi politik dunia kayak gitu. Itu salah satu yang ingin diperlihatkannya dan States and Markets itu menandakan satu fase di mana negara bangsa itu mulai negara bangsa kuat namun dia mulai mengenali adanya transnational actors gitu
seperti firms kayak gitu. Dan itu ini bukan tentang International Crimes Organization gitu yang ada di dalamnya, tapi misalnya itu adalah service company. Service company itu ada yang transnasional. Kemudian dia menandakan misalnya di dalam production structure itu kan ada terjadi internasionalisasi produksi. Itu juga termasuk dalam pembahasan di dalam di dalam buku States and Markets gitu. Jadi ketika internasionalisasi produksi terjadi, itu yang terlibat di dalamnya playernya itu bukan hanya misalnya international banks gitu, tapi juga national dan local banks kayak gitu. Kemudian produsennya bukan hanya MNC, tapi juga kemudian perusahaan-perusahaan lokal gitu. Dan bagaimana kemudian perhatian negara bangsa itu mulai terusik dari yang tadinya fokus ke domestik seperti US, menjadi kemudian semuanya itu looking up to the international system gitu. Jadi bagaimana kemudian sistem politik ekonomi nasional itu di-shaping oleh international system tadi gitu. Bukan the other way around gitu. Bagi negara bangsa yang selain US gitu, khususnya yang selain US gitu ya, karena mereka kemudian menyadari bagaimana posisi mereka kan semakin jauh dari core of the core dari structural power tadi gitu masalahnya. Jadi dan kenyataan ini mereka pahami, tapi mereka juga feeling vulnerable gitu. Mereka berusaha untuk mereka berusaha untuk kemudian doing something dengan dominasi dari negara-negara besar ini. Misalnya kalau bagi Strange ini usaha ini tidak berhasil. NIEO, New Economic Organization. Jadi ini gerakan negara-negara baru merdeka, negara-negara berkembang itu untuk kemudian membuat sistem ekonomi New International Economic apa gitu, saya agak lupa, membuat sistem ekonomi dunia yang lebih ramah untuk mereka gitu. Tapi ya karena untuk bisa membuat alternatif itu kita perlu memahami dulu kan sistem yang berjalan apa. Mungkin ada banyak kelemahan di pemahaman tentang itu, dan kemudian kelemahan pemahaman juga tentang posisi mereka gitu. Misalnya kayak tadi, secara sekilas Strange kan saya menyebutkan bahwa kalau kita nggak mau vulnerable ya berarti kita harus harus sovereign, bukan hanya secara politik ya, tapi juga secara ekonomi, yang berarti kemudian ekonomi nasional itu nggak seharusnya attach dengan internasional. Ini kesimpulan saya setelah membaca Strange ya, bukan kesimpulannya Strange. Strange tentunya tidak menyatakan ini, tapi kira-kira attachment dengan sistem internasional, dengan kontestasi ekonomi politik internasional yang membuat negara bangsa itu semua vulnerable beserta semua citizen yang ada di dalamnya gitu. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya nanti, apakah kita bisa disattach gitu ya? Kalau sekarang kita attach terlalu erat gitu, disattach dari sistem internasional, well, in some extent itu memang terjadi karena nggak semua bagian unsur dari kehidupan nasional dan lokal kita itu sebenarnya dianggap relevan. Kalau kita baca Strange ya, dianggap relevan atau menjadi bagian dari sistem internasional. Bagaimanapun fantastisnya sistem internasional itu digambarkan gitu oleh para misalnya globalis kayak gitu ya, di buku-buku yang lain. Demikian kira-kira, singkat aja biar kita bisa berdiskusi. Mungkin ada yang sudah baca sampai semua bukunya, kan lumayan nih, hampir sebulan ya kayak gitu. Saya mau tanya, Bu. Kalau financial freedom tuh bisa dicapainya dengan apa, Bu, misalnya? Kalau dalam konteks negara bangsa itu adalah dengan tidak memakai mata uang dunia. Oh. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai mata uang dunia, pertukarannya tuh lewat apa, Bu? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Karena kan kalau kita balik ke barter, tahu kan kesulitan barter gitu ya. Kalau kita pakai mata uang mata uang dominan yang lain seperti euro atau yen misalnya atau pound sterling gitu, itu ya mungkin mengurangi sedikit vulnerability terhadap kebijakan-kebijakan ekonominya US gitu, tapi ya mungkin itu yang paling mungkin kita kita lakukan kayak gitu. Tahun 2000
15 kalau saya nggak salah. Pemerintah Indonesia itu kan mensyaratkan bahwa transaksi perdagangan perdagangan internasional yang berlangsung di Indonesia itu harus dalam rupiah. Meskipun itu kelihatannya utopis, maksudnya susah untuk dilakukan, dan saya nggak tahu kelanjutannya gimana ya, beneran jadi atau enggak, karena banyak resistensi tentunya dari MNC dan TNC gitu ya. Ini khususnya ketika waktu itu saya studi tentang hydrocarbon company, soalnya ya hydrocarbon companies kan pasti MNC dan TNC. Itu banyak kesulitannya gitu, banyak kesulitan untuk mengaplikasikan itu. Tapi sedikit banyak seperti itulah kesadaran dari negara bangsa. Mereka tahu betapa vulnerable-nya financial market gitu, international financial market. Sehingga salah satu cara untuk disattach dari sana itu adalah dengan kenapa vulnerable financial market itu? Karena yang mengatur harga itu benar-benar market, benar-benar pasar. Jadi pasar bebas dalam arti sungguhnya itu financial market. Setahu saya ya, dari bahasannya Strange juga, dia menulis 2 buku kan, Casino Capitalism dan Mad Money. Nah, misalnya, jadi di sana kalian mungkin akan bisa menemukan bahwa saking inflow dan outflow dari uang ini kemudian tidak ditahan, tidak diregulasi oleh siapapun, termasuk oleh negara bangsa, maka kemudian vulnerability-nya itu berlipat. Vulnerability itu kerawanannya, potensi rawannya itu berkali lipat gitu bagi semua yang terlibat di dalamnya. Kenapa dibuatnya seperti ini? Kayaknya kita perlu ulas buku yang lain gitu ya untuk bisa menyatakan. Tapi bukan serta merta punya intensi gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya karena salah satunya misalnya waktu itu Eropa itu dalam survival mode. Setelah dia kan di World War I, itu Eropa itu kan banyak kolaps ya secara ekonomi dan politik. Makanya kan British juga nggak jadi dominan power lagi. Ketika di masa ini, itu mereka itu memaksa Amerika untuk keluar dari isolasionismenya. Memaksa Amerika salah satunya adalah dengan cara menjadikan, kalau saya nggak salah, istilah yang disebutkan Strange di States and Markets itu euro dollar gitu, euro dollar. Jadi bagaimana euro dan dolar, euro ini maksudnya European ya, bukan mata uang euro. Euro dolar, kalau saya nggak salah euro dolar deh istilah yang dipakainya, nanti cross check lagi. Jadi bagaimana sistem moneternya itu adalah di-attach-nya ke dolar, tapi dengan tujuan agar kemudian resiko-resiko yang mereka bisa dapatkan dari turunnya dari kerugian yang mereka alami dan hutang luar negeri yang banyak yang mereka dapatkan pasca perang itu tidak membuat mereka menjadi failed state, negara yang gagal atau negara yang gulung tikar kayak gitu kalau nggak salah. Nah, sistem ini kemudian in some extent itu depend on bagaimana international monetary market itu berjalan gitu kan, dibuat bagaimana kemudian mata uang mereka, pound sterling ya terutama, karena waktu itu Inggris yang sangat erat gitu ya membuat sistem ini berjalan. Pound sterling terhadap dolar dan dolar terhadap pound sterling itu dirancang sedemikian rupa sehingga menjaga production structure dan industrial sektor mereka itu bisa revive pelan-pelan kayak gitu waktu itu. Jadi ini kenapa dibuat floating, bukan hanya floating dari sisi floating dari sisi nggak ada backup goldnya lagi ya, paper money itu kan gitu, tapi floating dari sisi nggak ada yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga mata uang siapapun di pasar internasional gitu. Sesuatu yang dilakukan oleh British sebelumnya. Sebelumnya mata uang paling aman, paling stabil itu adalah pound sterling. Sebelum kemudian dia terjatuh ke dalam World War I. Kenapa? Bukan hanya karena size ekonominya, tapi karena kemudian mereka punya beragam keputusan ekonomi politik itu yang kemudian bisa membackup postur kepemimpinan British seperti itu. Sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh US. Sedangkan pada masa yang tadi saya sebutkan euro dollar tadi, itu
itu US nggak mau mengambil posisi itu, nggak mau dia menstabilkan mata uangnya agar kemudian agar kemudian nilai tukar mata uang terhadap dia itu nggak fluktuatif gitu. Yang kita rasakan akhirnya kan fluktuatif sekarang kan, fluktuatif yang berarti Amerika batuk dikit gitu, yang paling merasakan gonjang-ganjingnya itu adalah negara paling kecil, negara yang paling jauh dari pusat power. Kalau yang agak dekat ke power itu nggak terlalu gonjang-ganjing gitu. Karena mereka berarti punya hubungan yang stabil kan dengan mereka punya hubungan stabil dan punya kayak backup networknya gitu dengan pasar dunia. Tapi kalau yang smaller size country itu kan biasanya mereka misalnya negara tujuan negara yang tempat saya negara yang menjadi pembeli utama produk saya apalah misalnya pisang kayak gitu ya, itu hanya satu negara gitu, dia nggak mampu bayar saya collapse gitu. Itu yang terjadi kalau untuk smaller country yang kemudian semakin jauh dari pertanyaan Wilda padahal tadi sederhana ya, gimana caranya itu disattach dari sistem internasional gitu, sistem moneter internasional kalau mau, tapi itu sesuatu yang agak susah untuk dirancang, terutama kalau kita masih bertransaksi dengan dunia internasional atau dengan negara lain kayak gitu. Kecuali misalnya kita mau buat mata uang khusus gitu ya, kayak euro gitu kan itu bisa dia ya, euro currency market itu salah satu cara untuk bisa menyelesaikan problem itu sebenarnya. Tapi kalau kita nggak tapi tapi karena hierarki, jadi karena struktur dari negara-negara euro itu nggak setara, ada yang lebih lemah secara ekonomi, makanya kemudian krisis kemarin juga terjadi gitu. Karena belum lagi free rider masalahnya kan, negara-negara yang kuat mata uangnya kayak pound sterling itu kan harus jadi menanggung beban berat untuk menstabilkan sistem, makanya kemudian Brexit dan lain sebagainya itu salah satu pembahasannya, tapi itu salah satu caranya, cuman ya nggak semua bisa melakukan dan uh, kecuali kalau kita beneran nggak terlibat dengan sistem internasional ya gitu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Asik nih. Jam 2 udah selesai. Oke. Jadi, silahkan dijawab. Izin bertanya Bu, dan mungkin agak menyinggung soal BRICS kemarin ya. Jadi kalau di BRICS itu kan mereka berinisiasi untuk membuat mata uang global baru ya Bu, BRICS currency kalau nggak salah. Dan apakah apabila BRICS ini berhasil gitu untuk membuat mata uang global yang baru, apakah ini justru malah membuat dominasi mata uang yang baru lagi seperti unilateralismenya Amerika Serikat gitu? Dan apakah justru financial freedom tidak tercapai lagi gitu? Kalaupun berhasil saya agak apatis ya kalau negara yang tidak serumpun bahasa dan budaya itu bisa ajak gitu ya kooperasinya waktu kerjasamanya. Maksudnya agak apatis tuh nggak yakin gitu, nggak yakin. Wong yang jelas-jelas serumpun kayak Asia Tenggara aja nggak mau terjun ke sana kan kayak gitu. Ya ada beberapa pembicaraan tapi kan nggak terrealisasi. Nah, gerakan yang semacam itu sebenarnya kan ya tadi ya berkaca dari dulu success story ya dari euro currency gitu, tapi atau European monetary system gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang tanpa trade off-nya, sesuatu yang tanpa konsekuensinya gitu, baik bagi negara bangsanya sendiri maupun postur mereka di sistem internasional. Yang jelas kalau mata uang mereka terikat satu sama lain, mereka akan vulnerable jadi selain mereka vulnerable dengan apa yang terjadi di international monetary market, mereka juga akan vulnerable dengan apa yang terjadi di international monetary bukan international, regional bukan regional, apa itu kooperatif monetary market gitu. Karena kan mereka nggak meninggalkan floating floating price untuk harga
monetary mereka kan, mereka tetap meninggalkannya, membuat sistemnya itu sistem pasar bebas kayak gitu. Maksudnya sistem floating ya, ya tergantung mana yang ini gitu. Jadi itu akan tetap membuat ya selain mereka kemudian akan bisa merancang beberapa penurunan restriksi antara negara mereka sendiri, itu salah satu advantage-nya. Disadvantage-nya itu adalah di satu sisi itu akan membatasi, yang kedua itu kemudian vulnerability-nya akan bertambah. Contohnya Eropa, sudah jelas kan, krisis finansial Eropa yang terjadi kemarin, itu high cup itu apa bahasa Indonesianya high cup itu ya? Cegukan di satu negara kecil dan tidak dominan, itu yang kena krisis se-Eropa kan gitu. Krisis se-Eropa, untungnya karena dia nggak, ya oke lah dia termasuk pasar yang besar dan lain sebagainya, tapi untungnya nggak, ya apa namanya, nggak terlalu berimbas negatif kan ke seluruh dunia. Ya ada imbasnya, banyak negatifnya, tapi tidak terlalu besar dan tidak terlalu lama lah kayak itu, nggak kayak krisisnya Amerika misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh sangat mungkin terjadi gitu. Vulnerability-nya jadi berlipat, apalagi kalau nggak seimbang antara kekuatan ekonomi politik antara negara-negara anggotanya. Gitu. Jadi kalau dia akan bisa menjadi contender untuk dolar, masih terlalu jauh untuk itu gitu. Masih terlalu jauh untuk itu. Yang mungkin itu adalah yang posturnya mirip, postur ekonomi politiknya mirip dengan US sebenarnya, kayak Cina misalnya. Ada lagi? Saya mau nanya, Bu. Monggo. Jadi di sistem kapitalisme ini yang sangat meminimalkan peran pemerintah, tapi sebenarnya peran pemerintah itu ada nggak sih, Bu, dalam sistem ini? Kayak misalnya kalau dalam Indonesia yang negara muslim terbesar gitu, terkait regulasi produk-produk non halal itu, apakah pemerintah akan bermain gitu, Bu, dalam regulasi produk-produk ini, atau itu balik lagi kepada kebebasan company itu sendiri gitu? Karena seperti apa? Karena cukup mudah, sudah mulai mudah terjangkau gitu sih, Bu, untuk produk-produk non halal ini ada di market-market kita yang lumayan besar gitu, atau bahkan di minimarket juga gitu. Produk non halal ini contohnya apa? Kalau babi kan jelas gitu ya. Contohnya minuman beralkohol ya, Bu. Oke. Jadi kalau untuk masalah misalnya kayak peran pemerintah gitu ya. Peran pemerintah, jadi gini, yang menariknya gitu ya, daripada kita melabeli misalnya strange dengan sebutan statis, jadi orang-orang yang kemudian point of view-nya itu adalah negara-negara melulu gitu ya, negara melulu gitu. Itu menariknya kalau menurut saya itu strange itu merupakan penstudi posisi negara di sepanjang sepanjang international economic system, yang sepanjang masa dia hidup dan masa dia melakukan riset gitu. Sebenarnya kalau bagi saya ya, strange itu seperti itu. Itu di satu sisi. Nah, di sisi kedua, meskipun dia bilang retreat of the state, dia tidak menegasikan peran negara loh. Jadi kalau kita merujuk apa yang dikatakan Strange, kenapa saya suka merujuk buku-bukunya Strange? Salah satunya adalah karena dia lebih menyatakan fakta, jadi memosisikan fakta pada tempatnya dibandingkan yang lain gitu. Yang lain itu bukan kayak delusional, tapi fakta itu ya kayak dimaknai itu secara jargon atau secara emosional gitu. Ideologis itu kan emosional ya kayak gitu. Makanya agama itu bukan ideologi ya, karena dia tidak hanya tentang masalah emosional. Ini contohnya. Baca subnya di bawah, the diffusion of power in the global economy. Diffusion. Jadi diffusion itu diffuse ya, menyebar gitu. Structural power yang 4 values tadi yang tadinya itu dimonopoli produksinya oleh negara, itu berada di beberapa non-state actors gitu, tapi tidak dalam semua struktur. Contohnya nanti di buku States and Markets itu di bagian financial structure kalian akan melihat bagaimana jelinya Strange kemudian membedakan antara kalau misalnya ini kalau saya nggak salah sebentar.
kalau misalnya di domestic market itu yang bermain itu adalah negara saja, tapi saya lupa ini konteksnya monetary atau kredit. Jadi untuk kredit yang skupnya domestik itu penanggung jawabnya atau powernya, kekuasaannya dan authority-nya hanya ada di negara saja. Tapi kalau international credit system, international credit market itu yang punya power ya atau playernya itu adalah states dan international banks. Ini salah satu bentuk hal-hal detail yang kita bisa saksikan di bukunya Strange gitu. Dia nggak mengeneralisasi dengan seenaknya saja gitu ya, apa saja yang terjadi di dunia internasional. Dengan jeli dia mengklasifikasikan hal-hal ini gitu. Karena basisnya fakta. Makanya empirisis itu ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari dari orang-orang saintis empiris yang semacam Strange ini, karena kita beneran bisa mengekstrak apa yang sebenarnya terjadi dan melihat bagaimana cara mereka menjelaskan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Itu menariknya. Nah, di buku Rival State and Rival Firms yang sebelum Retreat of the State dan setelah States and Market, itu Competition for World Market Shares judulnya. Jadi dia tidak menegasikan peran negara, dia hanya memperlihatkan bahwa bukan negara di challenge, tapi kemudian ada beberapa keterbatasan yang dialami negara di today's economic system, di today's world economic system, kayak gitu. Jadi termasuk misalnya di masalah produk halal dan non halal kayak gitu. Seharusnya misalnya di negara Muslim terbesar seperti Indonesia itu yang skupnya ya, skup authority-nya itu kan harusnya regulasi negara kayak gitu. Apakah pantas kayak gitu misalnya ya? Apakah pantas kemudian produk-produk yang jelas-jelas merusak itu dijual di misalnya di Indomaret kayak gitu ya? Atau di retail yang tidak yang diakses oleh publik gitu. Jadi bukan yang spesial misalnya bar kayak gitu ya. Kalau di bar ya gimana lah kayak itu yang tempat jualan itu gitu. Tapi kalau di retail publik seperti misalnya warung, Indomaret dan lain sebagainya itu kan menggelisahkan sebenarnya. Nah, sehingga kita kemudian dari sini itu kita bisa mempertanyakan ini stage-nya ngapain gitu. Ini government-nya itu ngapain, punya apa yang mereka pikirkan tentang perizinan yang semacam ini gitu. Dan itu bisa kita counter sebenarnya. Kalau banyak yang sadar, kita bisa bikin komplain dan lain sebagainya. Pemerintah kita sekarang kan menarik. Dia lebih mendengar kalau netizen ngomong dibandingkan misalnya ngirimin surat atau pakai jalur resmi ombudsman dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Netizen lebih didengarkan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan gitu Nuraini. Saya malah nggak tahu kenyataan itu karena kalau misalnya kalau di sini Harmoni ya, Harmoni itu agak lebih besar dibandingkan Indomaret, itu nggak juga saya notice oh ini alkohol ya kayak gitu. Minuman beralkohol ya gitu, saya nggak terlalu notice juga. Nah, berarti kan itu menggelisahkan. Ini nggak terjadi di masa saya seumur kalian misalnya kayak gitu. Ini sesuatu yang perlu kalian blow up kayak gitu. Misalnya foto aja dari beberapa kan alat netizen kayaknya gitu ya, kalian lebih paham lah gitu ya. Jadi foto dari beberapa toko kayak gitu, kemudian buatlah thread-nya dan lain sebagainya. Mungkin ini ya sebagai yang nggak savvy IT, yang saya pikirkan adalah kayak gitu. Ya, buat aja kayak yang liputan publik itu namanya saya kok lupa ya. Ya kayak gitulah yang kayak liputan publik yang nanti dikirim ke media massa kan juga bisa gitu. Vlog tapi ada namanya. Kayak misalnya kan ada yang kontributor gitu, kalau yang kayak CNN yang bukan dari kontributor utama kan ada sebutannya gitu. Nah itu maksud saya. Jadi ada citizen journalist gitu, yang kayak gitu. Jadi masukin ke yang segmen-segmen kayak gitu misalnya. Ini misalnya kan kalian bisa menyadur tanpa dibebaskan aja,
udah banyak yang ngawur kok gitu. Saya nggak tahu di Jakarta ya, tapi kalau di Palembang saya pernah nemu misalnya di bawah jembatan itu ada yang, kok saya lupa ya, kayak ngisep apa gitu. Jadi yang bikin mereka bisa fly, saya nggak tahu, kayak lem atau apa kayak gitu kalau nggak salah. Dan itu di bawah jembatan, di bawah jembatan persimpangan besar gitu maksud saya. Nggak sengaja waktu itu saya notice, itu ngapain sih mereka, tadi saya nggak notice itu mereka ngapain gitu. Dijelasin oleh adik saya yang memang lama tinggal di Palembang baru ini. Oh, itu mereka sedang ya apa kayak kayak mencari ngefly-nya itu kayak gitu misalnya. Tuh bayangin belum dimasukkan ke pasar pasar umum aja kayak gitu, di abuse kan, substansi yang tadinya baik-baik saja, lem gitu. Apalagi kalau beneran tertulis alkohol, bisa bayangkan tanpa alkohol pun kita sudah jadi negara yang penuh dengan kemarahan gitu ya. Coba buka TV, saya udah jarang buka TV soalnya. Ada berapa banyak segmen tentang kriminalitas, terus tawuran dan lain sebagainya, itu tanpa itu belum alkohol dijual secara masif gitu. Bayangkan kalau dijual secara masif itu mau jadi apa gitu. Itu salah satu yang bisa. Nggak usah lah pakai bawa agama dulu gitu, atau pakai landasan agama dulu. Landasan common sense aja gitu. Itu salah satu uh, apa namanya yang bisa kalian lakukan ya untuk jadi citizen jurnalis kayak gitu. Gitu. Menjawab nggak ya? Ya gitu ya Nuraini ya. Oke, ada lagi? Oke, jadi kalau kalian lihat-lihat ya, menarik kan kalau kita tuh belajar itu beneran, ya bisa disebutlah kayak pemikiran satu pemikir yang, tapi ya nyarinya nyarinya itu butuh 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 kepahaman lebih ya, maksudnya si dosennya harus serius benar gitu mencari mencari apa pemikir yang tepat untuk apa yang mau ditujunya gitu. Jadi untuk capturing tentang international economic system, world economic system, bagaimana dia bekerja, siapa yang shaping, siapa siapa playersnya, bagaimana interkoneksi antar players, antar idea, itu buku-bukunya Strange itu termasuk yang baik ya, termasuk yang sangat baik gitu menurut saya gitu. Jadi kalau belajar IPE dari berbasis pemikiran Strange dan kemudian IPE 1 terutama, nanti kalau IPE 2 kan karena kita ngangkat isu jadi butuh angle yang berbeda. Biasanya saya pakai bukunya Amartya Sen misalnya. Itu kita akan punya satu tertib berpikir, kedua lebih jelas gitu. Sebenarnya kayak Strange itu kan menyediakan apa ya, template berpikir yang meskipun kita tidak setuju semuanya, saya tidak setuju semuanya, tapi bagi saya itu penting gitu untuk diketahui. Gimana cara memahami tentang sistem internasional itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah bagi kita, dan dia living in that period atau in that era gitu, dan in that area ya. Jadi dia di tempat dan waktu yang dimana kemudian perkembangan sistem ekonomi politik internasional itu beneran sedang growing up gitu. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang menjadi concernnya, bagaimana keterlibatan bagaimana pengalamannya dengan sistem itu merupakan salah satu yang membuat buku-bukunya itu kemudian easy to digest, tapi juga easy to digest, paham ya, mudah dicerna, dan juga penting gitu untuk menjadi framework. Gitu. Oke, silahkan, ada lagi yang mau didiskusikan? Ini jadi kayak kelas IP ya, maksudnya sedikit banyak jadi kayak kelas gitu, karena nggak ada peserta lainnya. Tapi ya kalian nikmatin lah, karena saya nanti kalau kalian lanjut S2 misalnya, kalau Rizalul Haq masih nanti untuk menuntaskan apa perkuliahan di UIN gitu, itu kalian butuh angle yang pas gitu. Jadi nggak digesting everything itu in the same manner gitu ya. Nggak mencerna segala sesuatu seolah-olah segala sesuatu itu bermanfaat dan bergizi gitu. Kalian harus bisa memilah dan memilih gitu, mana memilah dan memilih gitu ya. Memilah itu melihat apa ya? Melihat
dalam struktur mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, mana yang bisa dibuang aja langsung dan lain sebagainya. Memilih itu berarti memilih yang terbaik gitu, yang bisa didigest atau harus didigest. Itu kecakapan yang kalian perlukan gitu di tengah dunia akademik yang semakin nggak jelas. Makanya tadi kalau Rijalul dengar pembicaraan di awal tadi itu adalah saya bertanya tentang apa yang dipelajari di HI itu karena itu jadi problem besar gitu ya. Kakak-kakak tingkatnya kalian yang sekarang mungkin sudah setahun 2 tahun menjadi alumni itu datang kepada saya dan mengajukan pertanyaan itu, Bu, saya kalau ditanya orang saya nggak tahu apa yang saya pelajari di sini. Gitu. Dan itu menjadi concern besar bagi saya. Gitu. Kok bisa gitu? Kalian 4 tahun loh di sini gitu. Ini entah kayak gitulah ya. Kalau mau ini kan. Jadi ini adalah salah satu cara gitu ya, salah satu cara untuk kita tricking, manipulating the system. Dan manipulasi dalam arti ini, tapi memiliki platform yang lebih pas dan tidak sebirokratis itu gitu. Gitu. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Hari ini kalian, saya harap semoga bisa dapat gambaran umum ya tentang apa yang ditawarkan Strange terkait memahami IP. Template-nya itu gimana gitu. Template-nya itu gimana. Gitu. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan mungkin secondary structure ya. Bagaimana secondary structure itu terkait dengan dengan primary structure bahasanya Strange. Secondary tadi yang transportasi dan lain sebagainya. Itu kita akan bisa lebih jelas lagi melihat bagaimana cara berpikir Strange tentang apa sih masalah dan objek utama dari studi IPE terutama tentang itu. Oke. Wah, saya merasa sia-sia 4 tahun kalau gitu. Nggak apa-apa, Wilda. Baca aja buku yang diperlukan. Salah satunya coba aja baca. Kalau saya kalau misalnya mau digesting yang the real ya, the real problem gitu. Itu kan harusnya solving the real problem, bukan problem yang diada-adakan gitu ya. Nah, itu ya bukunya Strange itu salah satu yang menarik karena bagaimanapun dia pakai angle IR. Makanya security selalu dibahasnya. Dia tidak mengignore pentingnya keamanan, tapi dia tidak menganggap keamanan seperti bagaimana pemikir lain atau teoris lain itu kemudian memahami security kayak gitu. Itu menurut saya itu akan menarik itu. Nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan kelima, insya Allah kita akan bahas beberapa diagram yang diberikan oleh Strange ya di dalam buku ini gitu. Karena apa sih maksud dari diagram tersebut gitu. Sebagai recap juga gitu. Insya Allah. Gitu. Kenapa Shopee LGBT lagi ngapain dia? Jadi Bu, saya kan itu follow namanya Ustadz Muhammad Zain Abdurrahman, kalau Ibu tahu. Oh, yang ini penjual buku Iya, di sekaligus Malaysia itu. muridnya Nah, Prof. Alatas. Beliau kan jual buku di Shopee tentang pokoknya intinya tuh penanggulangan terhadap LGBT gitu ya, Feb. Terus dihapus sama pihak Shopee-nya. Ya, jadi gitulah Bu. Di negara yang kita nggak melegalkan LGBT aja udah dibikin begitu. Apalagi yang dilegalkan. Iya. Jadi perlahan masuk sepertinya, Bu. Memang kayak gitu. Jadi ya LGBT ini kan sebenarnya kelanjutan ekses dari the loss of identity kan. Manusia aja udah kehilangan kemanusiaannya. Ya iya, kalau kemarin yang dibahas saya kan ikut WISE ya. Yang dibahas di WISE itu salah satunya adalah manusia barat ini katanya manusia modern, saintifik kayak gitu. Tapi masa ngebedain antara gender mereka aja mereka nggak ngerti, yang perempuan mana, yang laki-laki mana, itu aja mereka nggak yakin katanya gitu. Sampai pada keyakinan soal diri mereka sendiri aja mereka nggak bisa gitu. Itu salah satu perbincangannya. Jadi dia bukan masalah besar sebenarnya, tapi dia masalah yang ditransmisikan ke negara kita. Kita nggak punya masalah kayak gitu. Maksudnya nggak punya masalah kayak gitu, kita nggak punya krisis identitas kayak gitu. Ini krisis identitas yang terjadi di masyarakat Barat.
yang nggak jelas, nggak punya landasan keyakinan ya, karena segala sesuatunya relatif diserahkan kepada manusia. Nah, maka jangan jadikan itu maka jangan jadikan itu sebagai kayak vokal problem gitu. Yang kita lihat problem yang besar-besar kan itu masih ada hierarki problem gitu. Jadi ketika kita tidak mengalami krisis identitas, jangan diada-adakan gitu krisis identitasnya, termasuk ke diri sendiri dan ke society kita gitu. Kalau ada yang mengalami krisis identitas gitu, ya langsung diajak untuk menekuni tentang dirinya gitu. Langsung diajak, jangan diignore. Dia bukan masalah besar, bukan berarti kemudian dia Pak Alam. Dia bukan masalah besar, tapi bukan berarti kemudian dia bisa seenaknya kita ignore aja gitu ya masalah LGBT. Maafkan ini ya Pak Alam, kita udah hampir menutup ini, ditutup ini karena apa Ya, tadi Bu. nge-recap. Iya. Saya juga baru sempat ini, baru tadi banyak urusan dulu. Iya, paham. Udah selesai ya ini ya? Tadi Oh, iya. diskusinya bahasan sekilasnya sudah. Karena memang tadi karena pesertanya dikit kan, jadi agak lebih enak mengelaborasinya gitu. Gitu. Kira-kira. Pak Alam sudah baca Oh iya, bukunya? saya lihat rekamannya saja. Siap. Pak Alam sudah baca bukunya Baca sampai enggak? Sampai? suspense. Iya, baca sampai bab 2 ya. Saya pengantar bab 2, bab 1, bab 2 itu. Oke. Menarik sekali gitu. Boleh di-share nggak apa yang eye catching gitu? Bukan eye catching dalam arti ini ya, dari ini. Karena menarik kan bukan penstudi HI gitu maksud saya. Jadi saya mau lihat Iya. Kalau saya lihat ini, Bu. Jadi sebenarnya inspirasi yang saya dapat sih setelah baca 2 bab itu, karena saya tidak menandai bagian-bagiannya secara sengaja ya. Saya hanya membacanya utuh saja, terus tentang nilai, tentang apa yang sejak kemarin Bu Friana jabarkan lah ya. Tapi saya teringat gara-gara baca itu, baca sampai 2 bab itu, kemudian saya mencoba jelajah lagi membaca artikel-artikel di internet, dan saya baru sadar bahwa HI itu ini nanti mohon koreksi ya, saya nggak tahu ini pandangan umum atau tidak ya. Jadi ada pandangan yang evolusionis dari filsafat politik ya. Jadi awalnya HI itu melihat dirinya sebagai sebagai perwujudan dari pandangan Hobbes gitu. Terus kemudian mengarah ke pandangan Grotius yang mengutamakan hukum, dan harapan akhirnya adalah pandangan Immanuel Kant yang menentukan mewujudkan kosmopolitanisme. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama bab awal, tiga bagian awal ya, bagian pengantar sama 2 bab dari Susan Strange. Tapi dari pandangan beliau tentang nilai, tentang aliran-aliran dan seterusnya gitu ya, ditambah dengan surfing saya terhadap artikel-artikel terkait, itu mengantarkan saya pada simpulan seperti itu. Nah, itu saya nggak tahu benar atau tidaknya. Tapi yang pasti sih saya mendapat wawasan bahwa pandangan-pandangan dalam filsafat politik ya yang saya pelajari itu ternyata ada relevansinya gitu, dan bahkan masih dipertahankan untuk melihat tatanan internasional gitu sih, Bu. Nah, yang kalau Susan Strange mengutamakan nilai, dan kemudian dari 3 tahap tadi yang saya baca, saya lupa baca di jurnal siapa gitu ya, itu dan Immanuel Kant diletakkan di akhir dengan harapan semua masyarakat dunia mencapai satu nilai kosmopolitan bersama gitu ya, untuk mencapai perpetual peace, perdamaian yang abadi. Itu sih kalau saya lihat ya memang karena konteksnya barat banget ya, itu upaya-upaya pencarian barat ya terhadap kosmos gitu, terhadap keteraturan gitu sih, Bu. Itu refleksi saya sih, karena dimensi empirisnya saya sudah baca tapi benar-benar langsung menguap lagi gitu, nggak begitu melekat. Iya.
Jadi itu yang tadi kita bicarakan di di sesi ini sebenarnya Pak Alam. Jadi salah satu yang menarik, kalau yang kan ada banyak yang mengklasifikasikan strange itu sebagai statis. Statis itu adalah kelompok yang kemudian fokusnya state lagi kayak gitu. Tapi kalau saya sebenarnya kalau jadi kebetulan saya hampir lengkap punya bukunya Strange, itu enaknya di Jakarta, jadi semua buku saya lengkap ada di sini di hadapan untuk bisa dikaji gitu. Strange itu lebih senang, dia bukan, kalau bagi saya dia bukan statis gitu. Dia mencoba melacak bagaimana bukan hanya transformasi tapi kayak bagaimana negara bangsa itu menghadapi, beradaptasi dan kemudian menghadapi terutama dealing with international changes kayak gitu. Nah, memang point of view-nya itu internasional. Dia kalau di sense ini, maksudnya di bagian tentang international system-nya ini, itu menurut saya Strange itu termasuk yang paling bisa menggambarkan dengan baik gitu, tentang bagaimana kemudian international system itu taking shapes gitu ya, dengan melacak, dengan memperlihatkan bagaimana negara itu berada di sana dan kemudian menjadi salah satu playernya. Nah, karena Strange itu menurut saya ya, kalau kenapa dia kan salah satu yang merevive IPE. Tadinya kan studi ekonomi itu studi IPE gitu ya, secara sejarahnya gitu. Studi ekonomi studi IPE, tapi kemudian collapse kan, kemudian di revive lagi salah satunya oleh Strange gitu. Nah, kenapa buku Stats and Market itu Introduction to IPE? Itu adalah karena dia sedikit banyak itu berpandangan bahwa studi HI itu nggak cukup empiris untuk bisa menjelaskan, untuk bisa making sense tentang apa yang perkembangan yang terjadi di dunia saat ini. Jadi membaca buku Strange itu salah satunya kita akan bisa grasping atau making sense gitu ya tentang sebenarnya apa yang terjadi di dunia saat itu. Bagaimanapun karena Strange hidup di masa dan tempat yang dimana dia bisa beneran terlibat dan merasakan pengalaman beneran gitu tentang bagaimana international system taking shapes gitu, kemudian playersnya bagaimana bermain, itu dia berada di tempat itu, dia bolak-balik Eropa dan Amerika soalnya sebagai jurnalis pula gitu. Jadi itu menariknya buku-buku Strange menurut saya. Nah, ya salah dua yang kemudian membuat Strange menarik itu adalah karena dia proficient tentang financial structure gitu. Jadi dia bukan kemudian karena dia basisnya sedikit banyak ya, kalau saya mau melabeli dia itu empirisis. Jadi dia bukan kayak HI yang dikritiknya sendiri. Teori-teori HI itu teori-teori yang punya ciri dua, jargon politik dan ideologi, bukan scientific teori kata dia. Dia kan mengkritik itu ya soal HI. Jadi dia karena tidak menjelaskan tentang apa yang terjadi gitu. Dia nggak teori-teori HI itu nggak bisa making sense of the events kayak gitu. Mereka hanya menjadikan itu sebagai itu antara jargon politik atau ideologi. Nah, sehingga kemudian apa yang dilakukan Strange sebagai seorang empirisis klasifikasi saya ya, titik tekannya itu klasifikasi saya, dia adalah empirisis itu adalah kita jadi bisa memahami konstruksi tentang dunia internasional yang sekarang ini ada gitu. Tadi saya bilang ke teman-teman gitu ya, saya membayangkan kalau dia masih hidup sekarang itu dia mungkin akan meneruskan pembahasan tentang buku ini tuh menjadi sesuatu yang berbeda lagi gitu. Bukan sesuatu yang berbeda, menjadi perkembangan yang selanjutnya gitu, dan itu adalah sesuatu yang lebih relevan dibandingkan dengan analisis IPE maupun IR yang ada sekarang yang yang sedikit banyak tidak menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya terjadi gitu. Kayak misalnya keberadaan Cina kan waktu dia meninggal tahun 98 kalau saya nggak salah ya, 94 gitu. Setelah buku terakhirnya terbit, itu kan kayaknya Cina belum menguat sedemikian rupa gitu. Kontestasi yang dirasakan di financial system tentang euro dan kemudian krisis yang silih berganti, yang tadinya itu hanya 10 tahunan itu sekarang 4 tahunan gitu kan. Krisis finansial, apa yang diberitahukannya di buku-bukunya itu beneran terjadi gitu. Itu beneran terjadi, itu bukan sebagai prediksi tapi sebagai
ini vulnerability-nya di sini gitu. Kalau kamu nggak mau vulnerable kayak gini, kalau kamu mau vulnerable ya ini akan terjadi kayak gitu. Kira-kira itu menarik gitu. Jadi kalau Pak Alam mau melihat bagaimana empirisis making sense of the world gitu ya, buku-bukunya Strange uh, uh, akan akan menarik untuk diikuti, terutama karena salah satu puzzling question yang saya punya selama saya jadi murid ya, sebelum saya jadi gurunya HI gitu, IPI maksud saya, itu adalah negara ini relevan nggak sih gitu, negara bangsa itu masih relevan nggak, pemerintah itu masih relevan nggak, kenapa dia relevan, kalau dia masih relevan, apa ininya, apa sih yang dialaminya gitu, bagaimana dia evolving gitu, itu salah satu yang membuat saya ketemu dengan Strange gitu, salah satunya. Dan itu bukan tentang kapasitas, kapabilitas atau institutional arrangement dan lain sebagainya gitu. Strange menjelaskan dengan fakta dan data juga gitu. Tentunya dengan basis ini. Dan saya sama kayak Strange, dia menyatakan bahwa makanya saya tuh jelasinnya dengan common sense, karena saya nggak mau terjatuh ke perdebatan filosofis yang saya sendiri nggak pahami, kata dia gitu. Jadi itu yang menarik, yang ingin dicapainya sesederhana bahwa penstudi IPI itu paham tentang kenyataan gitu, bisa making sense of the fact and reality gitu ya, yang terjadi di dunia internasional tanpa kemudian menutup mata dengan bukan hanya perubahan-perubahan yang ada, tapi bagaimana players itu semuanya bermain di sana, bukan hanya yang dominan gitu. Itu hal yang sangat berharga gitu dari pandangan Strange, karena saya punya buku IPI, buku Introduction to IPI itu ada 15-20 kali, dan yang angle-nya kayak Strange itu strangely nggak jarang gitu, semuanya terjatuhnya ke sejarah kah dan lain sebagainya, jadi itu sangat menarik gitu ya, selain untuk Pak Alam, untuk kalian juga gitu. Jadi ingatlah bahwa kita akademisi ini ada untuk berusaha menyelesaikan problem gitu, makanya identifikasi problem itu yang utama gitu. Maksudnya yang pertama harus dilakukan. Monggo Pak Alam. Iya Bu, saya nggak bisa ngasih masukan lagi ya, karena bidangnya masih cukup asing dengan saya gitu ya. Saya suka mengikuti berita-berita internasional, tapi ya di tingkat Kompas gitu ya, di tingkat Tempo, di tingkat media-media Indonesia lah, sekadar untuk pemutakhiran wawasan saja gitu. Dan makanya saya sangat senang ikut kelas ini tuh, wawasan yang sudah saya miliki dari bacaan-bacaan yang acak itu lebih tertata gitu. Dan seperti tadi Bu bilang, fokus Strange yang pada dimensi empirisnya saja gitu ya, dan di beberapa pertemuan sebelumnya kan juga beliau menekankan nilai gitu ya, nilai-nilai dan hierarki nilai dan seterusnya, itu mungkin saya mulai merasakan relevansinya gitu ya dengan dengan ya bidang saya di filsafat, di teologi dan sebagainya gitu. Itu makin terasa sih ininya tentang nilai-nilainya. Jadi itu saja mungkin tanggapan saya nggak begitu banyak ini lagi ya. Saya harap sih nanti semakin ikut kelas ini dan sampai di akhir setidaknya saya punya bekal gitu ya, punya bekal yang lebih sistematis gitu untuk melihat fenomena internasional secara empiris. Itu sih Bu. Makasih nih Bu Fian dan teman-teman semua ya. Maaf tadi terlambat. Sama-sama Pak Alam, terima kasih sudah menghadiri, dan insya Allah di pekan depan itu, kalau pekan ini kan tadinya saya recapping yang sebelumnya, sama menjelaskan tentang primary structure. Jadi 4 struktur itu kenapa dia ada, kenapa dia dibilang shaping international economic system, atau world economic system sih kalau dalam bahasanya Strange gitu. Dan nanti insya Allah di pekan depan itu kita bahas secondary structure, karena ketika bahas secondary structure, itu akan lebih jelas lagi bangunan dari World Economic System yang dimaksud oleh Strange gitu, dan bagaimana kemudian dia bisa notice elemen-elemen yang tadinya obscure gitu ya, nggak terlalu dinotis oleh banyak baik teoris maupun pemikir IPI, IR yang lain kayak gitu. Dan nanti di akhir insya Allah kita akan recapping sekaligus berusaha melihat ya dari kacamata Strange dengan melihat bagan-bagan yang dia tampilkan gitu, karena itu
itu gambaran, kan ada beberapa bagan dan itu menunjukkan bagaimana semacam mind map dia gitu, untuk melihat apa hal-hal empiris, hal-hal nyata, fakta-fakta yang kemudian dia lihat ketika dia melakukan riset gitu insya Allah. Jadi memang ini apa bukan sistem sih, sistematika yang saya ambil itu adalah kita lihat kulit luar, jadi kenalan dulu, terus going deeper, dan kemudian terakhir kita capturing secara umumnya itu salah satu, karena itu salah satu cara apa cara kerja pikiran saya gitu untuk memahami sesuatu. Jadi layer by layer gitu yang saya coba perlihatkan cara kerjanya, gitulah kira-kira. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih semuanya. Tadi nggak dibuka ya Wilda ya, tapi saya kembalikan ke Wilda. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rara atas penyampaian materinya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Apa kita perlu dokumentasi, Kakak Panitia? Oke, kalau gitu kita dokumentasi. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Rizalul Haq dan Pak Alam yang masih setia dan istiqomah mengikuti kelas ini. Semoga apa yang disampaikan dan didapatkan dapat bermanfaat untuk terutama wawasan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam, Wilda semuanya ya. Rizalul Haq juga. Nanti kapan-kapan kalau butuh diskusi silahkan ya. Ini ada yang mau diskusi sama saya tapi terus nggak melanjutkan. Tapi ya silahkanlah gitu. Oke. Saya end meeting ya. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Ibu.